Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengetahuan konten matematika dan siswa. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Lubna sebagai pemateri pertama, dan yang kedua Mbak Uni Rahayu sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga Mbak Nur Istiqomah sebagai pemateri ketiga sekaligus penutup. Sebelum memahami materi selanjutnya, mari kita pelajari dulu apa itu pengetahuan konten. Pengetahuan konten itu merupakan pengetahuan mengenai apa yang akan diajarkan, yakni ide matematika yang meliputi penjelasan konsep, analogi untuk pemahaman konsep, dan pengorganisasian antar konsep. Selanjutnya, pengetahuan tentang knowledge of content and student, yaitu pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana siswa berpikir, memahami, dan belajar matematika. Pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana menginterpretasikan pemikiran dan strategi siswa yang muncul dalam pembelajaran. Dan pengetahuan serta keterampilan untuk memutuskan kesalahan siswa yang sering muncul dalam pembelajaran. Knowledge of content and student itu ada dua macam, pengetahuan tentang matematika dan pengetahuan tentang siswa. Pengetahuan tentang matematika itu di dalamnya terdapat materi matematika yang meliputi pengetahuan tentang konsep matematika dan menjelaskan alasan mengenai pembentukan konsep tersebut. Sedangkan pengetahuan tentang siswa dijelaskan oleh Park dan Oliver sebagai pengetahuan mengenai kesulitan belajar siswa, konsepsi siswa, motivasi dan kemampuan siswa, gaya belajar, minat, level perkembangan, dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Dikemukakan juga oleh Lanin bahwa pengetahuan mengenai siswa meliputi pengetahuan mengenai miskonsepsi siswa, kesulitan siswa dalam pembelajaran, dan strategi siswa dalam menyelesaikan masalah dan pengetahuan awal siswa. Baik, untuk poin yang kedua, selanjutnya ada karakteristik pada komponen pengetahuan mengajar, konten, dan siswa. Nah, ketiganya ini memiliki 3 level, yaitu yang pertama ada level 0, yang kedua ada level 1, dan yang ketiga ada level 2. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasannya. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai komponen pengetahuan mengajar. Di komponen pengetahuan mengajar ini terdapat 3 level. Yang pertama, level 0. Level 0 ini sebagai penyedia dan demonstrator pengetahuan untuk siswa, mengenal prosedur setelah konsep, mendominasi informasi, memiliki masalah urutan topik dan soal selama pembelajaran atau dalam merancang pembelajaran. Kesulitan mengontrol kelas supaya tercipta lingkungan belajar yang demokratis. Untuk level yang kedua yaitu level 1. Di level 1 ini tidak hanya menyediakan aturan dan prosedur yang cukup, tetapi juga membantu siswa membangun makna dan pemahaman. Memandang peranannya sebagai pembimbing. Penilaiannya mengingat masih mendominasi informasi, hanya mempunyai masalah pada urutan soal selama pembelajaran atau dalam merancang pembelajaran, sesekali mengontrol kelas supaya tercipta lingkungan belajar yang demokratis. Level komponen pengetahuan mengajar yang ketiga yaitu level 2. Di level 2 ini memfasilitasi dan memandu siswa daripada menyediakan jawaban dan penjelasan, menilai pemahaman siswa, memperluas pemahaman tersebut dengan pertanyaan pengetahuan matematik lebih jauh, menilai interaksi siswa dengan siswa, menghargai dan mendorong siswa untuk mengonstruk pengetahuan matematik melalui inquiry matematik, mengurutkan topik dan soal dengan cara yang tepat, lalu mengontrol kelas supaya tercipta lingkungan belajar yang demokratis. Selanjutnya ada komponen pengetahuan siswa. Di komponen pengetahuan siswa ini juga terdapat 3 level. Level pertama yaitu level 0. Di level 0 ini mengalami kesulitan mendiagnosis kesalahan siswa, memandang responding terhadap miskonsepsi siswa,
sebagai kesempatan untuk memberitahu siswa aturan atau prosedur sebenarnya, mengalami kesulitan dalam menyadari kebutuhan siswa dalam pemahaman. Selanjutnya, di level atau di nomor 2 yaitu ada level 1, yaitu mendiagnosis beberapa kesalahan siswa. Meskipun jika mereka menunjukkan kesalahan tersebut, mereka fokus pada pembukaan kesalahan saja, menyelesaikan contoh-contoh numerik yang mirip, masalah praktis, dan menghargai pentingnya diskusi dari waktu ke waktu, menyadari kebutuhan siswa dalam pemahaman. Selanjutnya di komponen pengetahuan siswa yang ketiga yaitu level 2. Level 2 ini dengan mudah mendiagnosis kesalahan siswa dan menunjukkan kesulitan siswa, memandu dan memfasilitasi siswa daripada menyediakan jawaban dan penjelasan, menyadari kebutuhan siswa dalam pemahaman. Oleh karena itu, menjadi mudah untuk menciptakan belajar yang baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nur Istiqomah akan sedikit menjelaskan tentang komponen pengetahuan konten. Jadi, pengetahuan tentang konten itu tentang materi yang akan dijelaskan guru dalam pembelajaran. Di sini kan tentang konten matematika, jadi yang dijelaskan yaitu tentang konten matematika. Dalam penjelasan konten matematika, ada kriterianya, yaitu ada level 0, level 1, dan level 2. Yang pertama tentang level 0, yaitu tidak mampu menyatakan definisi dengan benar, tidak mampu menggunakan notasi dengan tepat, hanya menggunakan pertanyaan deklaratif atau prosedural, tidak mampu menginterpretasikan dan menggunakan representasi yang berbeda dengan mudah, kesulitan ketika melihat koneksi antara topik atau sub-unit yang berbeda. Selanjutnya, level 1, yang karakteristiknya yaitu menyatakan definisi dengan tepat, menggunakan notasi dengan tepat, masih menggunakan pertanyaan deklaratif atau prosedural, menginterpretasikan dan menggunakan representasi grafik dan selain grafik, melihat koneksi antara topik atau subunit berbeda. Jadi level 1 itu setingkat lebih menguasai. Jadi di sini yang awalnya tidak mampu menyatakan definisi dengan benar, jadi menyatakan definisi dengan benar. Yang di level 1 yang belum bisa dikuasai yaitu masih menggunakan pertanyaan deklaratif atau prosedural. Sedangkan menginterpretasikan atau menggunakan representasi itu mempunyai tingkatan, yaitu berubah menjadi yang mudah, dari yang mudah ke grafik dan selain grafik. Jadi di sini tuh setiap level itu untuk setiap tingkatan kemampuan dalam pengetahuan konten. Selanjutnya yaitu level 2. Karakteristiknya yaitu menyatakan definisi dengan tepat, menggunakan notasi dengan tepat, menggunakan semua tipe pertanyaan, baik deklaratif, prosedural, ataupun kondisional dengan posisi yang tepat, menginterpretasikan dan menggunakan representasi grafik dan selain grafik, melihat koneksi antara topik atau subunit berbeda dan melangkah di antara koneksi tersebut dengan cermat. Jadi di level kedua ini konten matematikanya itu lebih tinggi tingkatannya. Jadi level 2 itu yang paling benar-benar ibaratnya itu sempurna dibandingkan level-level yang di bawahnya. Baik, semua penjelasan telah disampaikan oleh kelompok kami. Kesimpulannya yaitu pengetahuan konten dan siswa dalam pembelajaran matematika
adalah pengetahuan yang mengintegrasikan pengetahuan tentang siswa dan pengetahuan tentang matematika. Nah, jadi itu pengetahuan konten dan siswa itu adalah gabungan dari pengetahuan tentang siswa dan pengetahuan tentang matematika. Guru harus mengidentifikasi apa yang sepertinya dipikirkan siswa dan apa yang akan membuat mereka kesulitan dalam mempelajari matematika. Ketika memilih sebuah contoh, guru perlu memprediksi apa yang akan membuat siswa tertarik dan termotivasi. Ketika menentukan tugas, guru perlu mengantisipasi apa yang akan dilakukan siswa dan apakah mereka akan mendapat kemudahan atau kesulitan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.